warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, kelas 6 SD Negeri Kluwut 3. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pertemuan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pembelajaran kelima, yakni keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Materi pokok kisah keteladanan Nabi, sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Submateri atau subtema keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih-solihah, bahwa kita sudah tahu semua Nabi Muhammad diutus sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, teladan, panutan bagi umat manusia. Selain sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, bagaimana dan apa yang perlu kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir atau Nabi yang ke-25 sebagai Khotamun Nabiyyin, penutup dari para Nabi. Sejak kecil beliau sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak-anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan untuk pamannya membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Anak-anakku yang solih dan solihah, Rasulullah SAW pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak itulah beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Anak-anakku yang solih-solihah, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua meminta bantuan untuk membeli sesuatu dan ada sisa uang pengembalian, maka harus dikembalikan kepada orang tua. Karena percayalah, anak yang jujur pasti disayang teman-teman, guru, dan orang tua. Anak-anakku yang solih-solihah, selain dikenal sebagai pribadi yang jujur sejak kecil, remaja, sampai dewasa, Rasulullah SAW juga memiliki sifat penyayang, yakni sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucu-cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra, lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain ayat hadis di atas, Rasulullah mengajarkan pula untuk hormat dan patuh kepada orang tua, yang artinya sebagai berikut. Aku, kata Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi menjawab, mengajarkan sholat tepat waktu, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang solih-solihah, selain Nabi sebagai pribadi yang jujur, kemudian memiliki sifat penyayang, maka yang ketiga yang perlu kita contoh, yang perlu kita jadikan teladan, bahwa Nabi itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Anak-anakku yang solih-solihah, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, yakni sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih lanjut apa tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Bahwa tujuan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, agama yang lurus, yang murni, yang menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat.
Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih solihah, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan, bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di tempat yang sembarangan, di kali atau di selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal, maka saluran air tidak akan lancar, sehingga musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Maka kita harus selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasakan agar dapat berperilaku jujur, peduli, sayang, dan bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, teman-teman, dan lingkungan hidup kita. Nah, demikianlah materi atau bahan ajar pada pembelajaran kelima, materi pokok kisah keteladanan Nabi sahabat Nabi Muhammad, subtema keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.